Hanli sangat tertarik ketika mendengar bambu petir surgawi dan bertanya, apakah itu bambu petir surgawi yang sama yang dikenal sebagai salah satu dari 3 hutan dewa besar. Hani meragukan apa yang dia dengar, tapi suaranya masih mengandung sedikit kegembiraan. Meskipun dia berencana untuk menggunakan bambu yang luar biasa untuk memurnikan harta sihirnya, dia nggak berpikir untuk dapat menggunakan salah satu dari 3 hutan surgawi yang hebat. Tapi bukankah dikatakan ketiga hutan dewa besar itu semuanya telah punah? Nyonya Van mengeluarkan botol giok kecil dan menelan pil obat yang mengembalikan kulit pucatnya sebelum menjawab dengan kepastian mutlak. Itu benar. Saya secara pribadi menangani benda tersebut. Itu pasti asli. Mungkinkah Anda sudah menjualnya kepada orang lain? Hani menatap wanita itu dan nadanya menjadi dingin sekali lagi. Pada saat yang sama, dia dengan cemas berpikir, mungkinkah wanita ini belum kapok dan ingin menggunakannya untuk menangani pekerjaan kotornya. Setelah beberapa saat ragu, Nyonya Van memutuskan untuk memberikan penjelasan dengan tampilan yang jujur. Tidak, saya belum menjualnya. Benda itu awalnya akan dilelang di kota bintang surgawi. Namun kami nggak menyangka, sebagian besar barang kami dirampok selama pengangkutan. Tapi sekte kami berhasil menemukan tempat persembunyian para pencuri, dan telah meminta bantuan beberapa kultivator untuk membasmi mereka dalam satu pukulan. Itu dicuri. Tatapan Hani menyala dengan ketidakpercayaan. Meskipun senior nggak percaya, tapi itu benar. Nyonya Van kemudian mengungkapkan senyum masam. 2 bulan lalu, toko kami sedang melakukan transaksi besar. Keuntungannya sangat besar sehingga sekte suara indah kami nggak perlu melakukan bisnis selama 10 tahun lagi. Dengan demikian, sekte kami mengumpulkan sejumlah besar materi dan mengirimkannya dengan dikawal oleh ketua sekte Wang dan sebagian besar ahli kami. Namun, sekelompok kultivator bertopeng mencegat konvoi kami. Teknik 6 kultivator formasi inti mereka mendalam dan jahat, sedangkan yang lainnya mahir dalam teknik kerjasama. Ketua sekte kami kewalahan dan meninggal di tempat kejadian, dan kantong penyimpanan yang menyimpan barang-barang dicuri. Mayoritas murid sekte biasa kami juga tewas dalam serangan itu. Jika bukan karena 2 tetua kita berhati-hati dan menggunakan teknik rahasia yang menurunkan kultivasi, mereka akan membunuh kita semua dan gak ada yang tahu. Suara wanita itu menjadi suram dan ekspresinya berubah menjadi penyesalan. Itu bukan jebakan yang dibuat oleh pembeli. Hani langsung berseru. Itu nggak mungkin. Pembeli kami adalah anggota dari Persatuan Dagang 4 Elemen. Mereka memiliki reputasi yang sempurna. Mengapa mereka merusak reputasi mereka dengan merampok barang dengan jumlah kecil? Nyonya Van dengan ringan menggelengkan kepalanya dan menyangkal itu dengan wajah pucat, menunjukkan penampilan ketidakberdayaan yang lemah. Hani menatap dingin dan gak mengatakan apapun. Dia gak memiliki niat sedikit pun untuk menghibur wanita itu. Menanggapi ketidakpedulian Hanli, Nyonya Van hanya bisa dengan lembut menyingkirkan kesedihannya dan melanjutkan penjelasannya. Padang kecil dari bambu petir surga itu adalah harta sekte kecil. Namun, sekte tersebut telah menurun sangat jauh dan hanya memiliki 1 spesialis yang tersisa. Jadi mereka baru aja menjual barang itu ke sekte suara indah kami. Ketua sekte saya telah membawa barang itu di tubuhnya dan berencana untuk melelangnya di kota bintang surgawi setelah kesepakatan selesai. Kami nggak menyangka itu akan dirampok juga. Tetapi ketika ketua sekte saya membawa barang-barang itu, dia telah melakukan tipuan kecil pada mereka, dan kami dapat dengan cepat melacak tempat persembunyian mereka sebagai hasilnya. Namun, para pencuri itu memiliki beberapa kultivator formasi inti, dan sekte kami nggak memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka. Hasilnya, pertemuan ini bukan hanya tentang pembelian barang Anda. Kami juga diberi tanggung jawab untuk mencari kultivator tingkat tinggi untuk mendapatkan bantuan. Kekuatan sihir senior cukup dalam. Jika Anda bersedia membantu kami nggak akan keberatan memberi Anda bambu petir surgawi. Nyonya Van memilih kata-katanya dengan hati-hati sebelum sampai pada niat aslinya. Ekspresi Hanli acuh tak acuh saat mendengar itu, tapi matanya terus bergeser, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ketika Nyonya Van melihat itu, dia tahu Hanli sedang menimbang keuntungan dan kerugian.
dan dia buru-buru mencoba membuat kesepakatan itu lebih manis. Jika senior masih merasa harganya rendah, sekte kami bersedia memberikan kecantikan yang luar biasa kepada senior sebagai seorang pelayan. Tidak tertarik? Hanli terus terang menolaknya tanpa pertimbangan sedikit pun. Wanita itu segera mengungkapkan kekecewaan sebagai tanggapan. Hanli dengan ringan menghembuskan nafas dan mengajukan pertanyaan yang sangat mengejutkan wanita itu. Apakah bambu petir surgawi telah dimurnikan? Bisakah itu terus menua? Itu belum disempurnakan. Bambu petir surgawi dirawat dengan hati-hati oleh sekte kecil itu selama lebih dari 100 tahun. Itu dapat dipelihara lebih lanjut dan terus menumbuhkan lebih banyak batang tanpa masalah. Mungkinkah senior nggak mau menggunakannya untuk memurnikan harta ajaib dan mau menanamnya? Namun bambu petir surgawi tumbuh sangat lambat. Setelah setiap 1000 tahun, itu hanya tumbuh 1 inci, benar-benar sulit untuk berkembang biak. Wanita itu bertanya dengan bingung. Hanli gak menanggapi pertanyaannya, menundukkan kepalanya dalam perenungan. Tepat ketika tetua Zhao mulai tampak tidak sabar, Hanli akhirnya mengambil keputusan dan dengan tenang berkata, "Selain bambu petir surgawi, saya masih membutuhkan barang lain sebagai pembayaran. Lagi pula, jiwa bengkok juga akan ikut dengan saya." "Itu nggak masalah." Nyonya Van menyetujui persyaratan dengan senyum berseri-seri, seolah dia nggak berniat berdebat. "Jika begitu, kirim seseorang untuk memberitahu saya di kediaman gua saya ketika saatnya tiba. Tentunya, sekte Anda yang terhormat tahu tempat tinggal saya." Tanpa menunggu Nyonya Van mengatakan apa-apa lagi, Hani menangkupkan tangannya dan dengan cepat pergi dengan jiwa bengkok. Kepergian Hanli yang belak-belakan membuat tetua Zhao dan Nyonya Van saling memandang dengan cemas. Mata Nyonya Van menunjukkan emosi yang rumit saat wajahnya terus berubah antara cerah dan suram. Setelah kembali ke kediaman guanya, daripada dia menunggu sekte suara indah memanggilnya, Hanli mengunjungi beberapa kenalan kultivator formasi inti dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang sekte suara indah. Anehnya, mereka semua pernah mendengar tentang sekte itu sebelumnya. Salah satu dari mereka bahkan pernah melakukan transaksi dengan mereka. Menurut apa yang mereka katakan, sekte suara indah bisa dipercaya dan bisnis mereka juga bagus. Namun, posisi kekuasaan sekte suara indah dalam beberapa generasi hanya dipegang oleh wanita, termasuk posisi ketua sekte. Kekuatan sekte suara indah nggak bisa dikatakan kuat. Selain ketua sekte, satu-satunya posisi tinggi lainnya adalah utusan kiri dan utusan kanan. Karena itu, wajar jika mereka mempekerjakan 2 atau 3 tetua tamu sebagai pendukung. Di antara kekuatan kelas menengah, mereka bisa dianggap bukan yang terbaik atau yang terburuk. Tetapi bahkan dengan kekuatan mereka yang gak penting, mereka gak mudah terprovokasi. Itu karena para kultivator wanita dari sekte suara indah, semuanya secantik bunga. Mereka yang berkuasa sering memperebutkan kultivator wanita sekte suara indah yang luar biasa untuk dijadikan pendamping dao mereka. Karena itu, mereka menerima cukup banyak dukungan terbuka dan tersembunyi. Namun, apa yang paling dikhawatirkan Hanli, bahwa meskipun reputasi mereka baik, dia mendengar bahwa mereka telah merencanakan sejumlah kecil konspirasi jahat untuk membunuh kultivator lain. Tapi yang paling terkenal dari sekte suara indah adalah teknik sihir mereka. Ada sejumlah besar kultivator pria yang menjadi sangat tergila-gila dengan murid perempuan sekte mereka. Setelah memperoleh informasi itu, Hanli merasa bahwa dia sekarang memiliki pemahaman umum tentang sekte suara indah. Setelah beberapa pertimbangan, sepertinya dia akan membantu mereka, karena dia sangat menginginkan bambu petir surgawi. Karena itu, sejak Hanli kembali ke kediaman guanya, dia mulai dengan cepat membuat boneka kelas 3 tanpa akhir. Setengah bulan kemudian, jimat transmisi suara terbang ke tangan Hanli. Setelah Hanli melihatnya, dia dengan tenang mengatur barang-barangnya. Dan kemudian membawa jiwa bengkok bersama dengan 2 laba-laba giok darah keluar dari kediaman guanya. Ketika dia tiba di salah satu gerbang kota bintang surgawi, wanita muda bernama Lian menunggunya dengan gelisah. Ketika dia melihat Hanli dan jiwa bengkok tiba, dia buru-buru berlari ke arah mereka sambil tersenyum dan berkata, "Senior, nyonya saya ingin saya membawa Anda ke pulau tempat kita berkumpul. Kami kemudian akan memulai perjalanan kami sesudahnya."
Hani mengangguk dan tanpa berkata-kata meludahkan belati kecemerlangan hijau. Setelah membungkus gadis itu dengan cahaya belati, jiwa bengkok berubah menjadi seberkas cahaya kuning dan mengikuti mereka. Ini sepertinya pertama kalinya wanita muda itu menggunakan harta sihir untuk terbang. Antara sesekali memberi Hanli beberapa arahan, dia terus menatap cahaya pedang Hanli dengan rasa ingin tahu yang besar. Tapi setiap kali tatapannya bertemu dengan Hanli, dia dengan malu-malu memalingkan muka. Wanita muda dan Hanli cukup dekat dalam cahaya pedang, hampir saling bersentuhan. Jika Hanli sedikit menundukkan kepalanya, dia akan bisa melihat lehernya yang putih dan tanpa celah, dan mencium wangi manis wanita itu, memanfaatkan sedikit keberuntungannya. Wanita itu sepertinya telah menyadari hal itu, dan akibatnya pipinya memerah, membuat Hanli merasa cukup geli dan tersenyum. Dia telah menebak bahwa sejak Nyonya Van mengirim pelayan pribadinya untuk membimbing jalannya, dia mencoba menggunakan kecantikan gadis muda itu untuk memikatnya, karena teknik sihirnya terbukti nggak efektif padanya. Dengan pemikiran itu, dia dalam hati mencibir dan dengan lancang menghirup aroma wanita muda itu, menyebabkan wanita muda itu sedikit gemetar. Telinganya yang putih dan halus berubah menjadi merah muda dan dia tampak agak panik. Namun Hanli gak melanjutkan tindakannya dan gak maju selangkah pun. Wanita muda itu akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan terus memberikan arahan pada Hanli. 1 jam kemudian, Hanli turun ke sebuah pulau kecil yang tandus dan tak bernama. Sekitar 100 meter dari puncak gunung, selain Nyonya Van dan Tetua Zhao, ada lebih dari selusin orang yang duduk dalam meditasi atau berbisik di antara mereka sendiri. Ada 5 kultivator formasi inti dan yang lainnya adalah kultivator pembangunan fondasi tahap akhir. Tampaknya, Sekte Suara Indah telah cukup banyak menggunakan pengaruh mereka untuk mengumpulkan banyak orang ini. Setelah melihat pelayannya tiba bersama dengan Hanli dan jiwa bengkok, Nyonya Van terlihat bahagia dan buru-buru berjalan dengan langkah ringan. Sungguh beruntung bagi sekte kami, senior berdua setuju untuk datang. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada yang lain. Mata wanita itu tampak dipenuhi emosi. Dia memperkenalkan Hanli dan jiwa bengkok ke kultivator formasi inti bermarga Meng dan 4 kultivator pembangunan fondasi. Tetapi yang mengherankan adalah setelah Nyonya Van memperkenalkan Hanli dan jiwa bengkok kepada orang-orang itu, dia seolah-olah sedang berusaha untuk menunjukkan kekuatannya dan gak memperkenalkan mereka kepada yang lain. Nyonya Van memandangi seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian hijau lotus, dan Hanli mengikuti pandangannya. Hanli akhirnya menyadari bahwa para kultivator yang gak dia perkenalkan tampaknya bekerja sama dengan wanita berpakaian hijau. Wanita itu memiliki alis yang panjang, mata ke atas, dan hidung yang tinggi dan ramping. Matanya yang anggun sepertinya menyembunyikan aura mengerikan. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa dia memegang posisi penting. Namun, penampilannya membangkitkan keinginan para pria untuk menaklukkannya. Wanita itu tertawa terbahak-bahak setelah melihat Nyonya Van, tetapi dia tampak sedikit terkejut saat melihat Hanli dan jiwa bengkok. Dia kemudian berbalik dan berbisik kepada seorang kultivator parubaya di belakangnya. Nggak memperhatikan Nyonya Van sedikit pun. Siapa dia? Hanli bertanya dengan ekspresi tenang. Fan Jingmei memulai sebelum dengan enggan memberikan jawaban. Dia adalah Zhuo Ruting, utusan kanan sekte kami. Hanli melirik wanita itu, yang membuat Fan Jingmei nggak senang. Hanli nggak memiliki pikiran yang tidak pantas. Dia hanya merasa bahwa keanggunan dan penampilan wanita itu memberinya perasaan keakraban yang kuat. Dan dia tidak bisa tidak tenggelam dalam perenungan. Nyonya Van menjadi cemberut saat melihat itu dan berbalik untuk berbicara dengan jiwa bengkok. Namun jiwa bengkok tetap sama ekspresinya dan gak mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan, membuatnya lebih suram. Nangongwan, Hanli akhirnya menemukan asal mula perasaan keakrabannya. Meskipun penampilan kultivator wanita bernama Zhuo Ruting berbeda dari Nangongwan, sedikit kesamaan antara keanggunan mereka menggerakkan kedalaman hatinya yang terdalam. Sekarang, mengetahui penyebab dari perasaan ini, Hanli memandang Zhuo Ruting sebelum mengalihkan pandangannya dan menenangkan gangguan besar di dalam hatinya. Namun, sejak Hanli dan jiwa bengkok tiba,
Nyonya Van dan Zhou gak menunjukkan niat untuk segera berangkat. Sebaliknya, mereka sesekali melihat ke arah langit seolah-olah sedang menunggu seseorang. Han Li agak bingung dengan itu, tapi dia nggak repot-repot mengajukan pertanyaan apapun. Sebaliknya, dia menemukan sudut yang sunyi dan duduk di sana dengan jiwa bengkok, diam-diam menunggu misi dimulai. Jika orang-orang itu bukan kultivator yang memiliki kesabaran luar biasa, mereka udah lama mengeluh. Tetapi hal itu tetap membuat orang-orang menunjukkan ketidakpuasan. Nyonya Van dan Zhou mengungkapkan sedikit kekhawatiran dalam keadaan ini dan dengan enggan bertemu untuk berbicara dalam bisikan. Ketika Han Li melihat itu, dia berspekulasi siapa sebenarnya yang mereka tunggu sebelum tiba-tiba diganggu oleh suara guntur yang datang dari munculnya garis hitam di tepi langit. Saat garis hitam itu dengan cepat mendekati mereka, bahkan kultivator yang duduk bermeditasi masing-masing berdiri dan menatapnya dengan ekspresi kagum. Dalam sekejap mata, garis hitam udah sampai di atas mereka. Han Li dan yang lainnya sekarang dapat melihat dengan jelas bahwa garis hitam itu sebenarnya adalah awan hitam dengan diameter sekitar 20 meter. Areanya cukup luas untuk menutupi seluruh puncak gunung. Dengan gemuruh guntur dan kilatan petir yang sesekali, itu tampak lebih aneh. Saat kerumunan itu menatap kosong ke awan hitam, suara dingin seorang wanita tiba-tiba datang dari dalam awan hitam. "Senior Api Merah, saya ingin berbicara dengan dua senior wanita saya." "Hehe, tentu saja." Suara yang sangat kasar memberikan tanggapan parau. Ekspresi Nyonya Van dan Zhou sedikit berubah setelah mendengar suara-suara itu, dan mereka saling memandang. Para kultivator lainnya menemukan asal-muasal awan hitam dan ekspresi mereka menjadi cerah. Saat Han Li gelisah dan bingung, dia mendengar salah satu kultivator lain bergumam, "Sekte Suara Indah memiliki kemampuan yang cukup. Mereka bisa mengundang eksentrik api merah Pulau Sumber Penyu." Han Li dapat dengan jelas mendengar bisikan orang itu melalui penggunaan perasaan spiritualnya yang luar biasa. Setelah mendengarnya, hatinya bergetar. Ketika Han Li mendengar kata-kata Pulau Sumber Penyu dan eksentrik api merah, dia segera mengetahui asal-muasal awan hitam tersebut. Ketika dia berkenalan dengan beberapa kultivator formasi inti, mereka telah menyebutkan reputasi besar eksentrik api merah Pulau Sumber Penyu beberapa kali. Kultivator formasi inti tahap akhir itu telah lama terkenal di Laut Bintang Tersebar karena seni iblis bunga matahari air dan kekejamannya yang brutal. Banyak orang juga mengatakan bahwa eksentrik api merah sangat mungkin memasuki tahap jiwa baru lahir. Hanya masalah waktu sebelum dia menjadi kultivator hebat yang mirip dengan datuk persilatan Zenitin. Karena dia adalah satu-satunya penguasa Pulau Sumber Penyu, nggak ada yang berani memprovokasi dia dengan mudah. Karena itu, dia bisa dianggap sebagai orang terkenal yang mengesankan. Mungkinkah Sekte Suara Indah telah memintanya datang ke sini untuk membantu mereka? Han Li dengan tenang mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati memeriksa awan hitam dengan hati yang waspada. Pada saat itu, dari celah awan hitam, keluar seorang wanita langsing yang mengenakan pakaian kerajaan ungu terbang keluar. Dia membawa dirinya dengan keanggunan yang anggun, tetapi wajahnya tertutupi oleh ki ungu yang samar. Ketika Nyonya Van dan Zhou melihatnya muncul, mereka segera melangkah maju untuk menyambutnya. "Saudari Bella Diriwang, mengapa eksentrik api merah ada di sini? Mungkinkah Anda mengundangnya?" "Itu tidak perlu," Zhou dengan lembut bertanya dengan sedikit cemberut. "Betul sekali, eksentrik itu nggak mudah terprovokasi. Iblis dengan mudah diundang, tetapi sulit untuk disingkirkan. Selain itu, tenaga kita saat ini udah cukup." Nyonya Van berbicara dengan ekspresi berat, mengungkapkan sedikit ketidakpuasan. "Bukankah kalian berdua saudari senior juga percaya bahwa kami memiliki cukup tenaga saat mengangkut barang?" Wanita berpakaian ungu itu dengan samar menyatakan tanpa memperhatikan kekhawatiran dua lainnya. Nyonya Van segera mengerti apa yang dia maksud dan bertanya dengan bingung, "Junior, apa maksudmu? Apakah musuh memiliki karakter kuat lainnya?" Zhou juga mengungkapkan ekspresi heran. "Saya telah menerima informasi bahwa sarang mereka diawasi oleh pemimpin mereka, seorang kultivator formasi inti.
Karena tenaga yang dikumpulkan senior gagal, saya melakukan perjalanan ke Pulau Sumber Penyu untuk membujuk eksentrik api merah membantu kita. Setelah mendengar itu, Nyonya Van dan Joe Ruting saling memandang dengan ragu dan nggak berkata apa-apa lagi. Meskipun mereka tahu bahwa junior mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk meyakinkan eksentrik api merah untuk membantu mereka. Tapi sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk berdebat. Yang terbaik adalah nggak mempermasalahkannya setelah masalah yang sedang dihadapi selesai. Pada saat itu, wanita berpakaian ungu menyapu pandangannya melewati para kultivator di puncak gunung dan mengukur mereka sebelum menganggukkan kepalanya, seolah-olah dia puas. Senior berdua mengundang beberapa kultivator formasi inti lebih dari yang diharapkan. Dengan bantuan eksentrik api merah, kita pasti bisa membunuh para kultivator jahat itu dan membalaskan dendam ibuku. Suara wanita berpakaian ungu menjadi sangat dingin, dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tenanglah, kami pasti akan membalaskan dendam ketua sekte kita dan membayar hutang ini. Joe Ruting perlahan berkata sambil menyisir rambut hitam legamnya yang indah. Betul sekali, ketua sekte memperlakukan kami dengan sangat baik. Kami akan menyerahkan hidup kami jika itu berarti membunuh musuh. Nyonya Van dengan sungguh-sungguh setuju. Wanita berpakaian ungu itu merasa terharu dan membungkuk dalam-dalam pada keduanya. Aku sangat merepotkan kalian berdua senior. Karena masalah ini telah ditangani. Selama dendam ibuku telah terbalas, salah satu dari kalian berdua akan mengambil posisi ketua sekte. Saya Wang Ling, nggak mau mengambil posisi itu. Wanita berpakaian ungu itu dengan tegas berkata. Setelah itu dikatakan, wajah cantik Joe Ruting memasang ekspresi yang rumit. Bibir merahnya terbuka, tetapi dia memutuskan untuk tetap diam pada akhirnya. Sedangkan untuk Nyonya Van, meskipun dia berhasil menjaga ekspresinya tetap tenang, matanya menyimpan jejak kegembiraan yang gak bisa disembunyikan. Gak jauh dari Han Li, seorang kultivator bermarga Meng bergumam pada dirinya sendiri. Cih, itu pasti peri roh ungu dari sekte suara indah. Sungguh memalukan bahwa dia telah menyembunyikan wajahnya dengan teknik sihir. Ketika Han Li mendengar itu, hatinya bergerak. Dia pernah mendengar tentang peri roh ungu sebelumnya. Dikatakan bahwa dia secantik Dewi dan merupakan salah satu wanita tercantik di laut bintang tersebar. Mungkinkah itu dia? Han Li menatap wanita berpakaian ungu di kejauhan dengan sedikit keheranan. Pada saat itu, ketiga wanita itu selesai berbicara. Dan wanita berpakaian ungu itu terbang kembali ke awan hitam seperti seorang dewi. Kemudian utusan kiri dan kanan akhirnya memulai operasi dengan ekspresi serius. Lebih dari selusin pancaran cahaya terbang dari puncak gunung dan menuju utara dalam formasi penerbangan lepas. Han Li dan jiwa bengkok menempati posisi di tengah belakang, terbang dalam diam. Namun untuk beberapa alasan yang gak diketahui, kultivator bermarga Meng terbang ke sisi Han Li dan mulai mengobrol dengan riang dengannya. Mengapa rekan Han setuju untuk membantu kipas utusan kiri? Bagi saya, itu karena salah satu selir saya adalah salah satu murid langsungnya. Mau nggak mau, saya membantu mereka. Mungkinkah rekan Han juga? Saya nggak begitu beruntung dengan wanita, nggak seperti rekan Meng. Nyonya Van hanya berjanji untuk memberiku barang yang sepadan dengan waktuku, kata Han Li dengan acuh tak acuh. Itu sangat disayangkan saudaraku. Hal terbaik tentang sekte suara indah adalah murid perempuan mereka yang cantik, terutama para murid yang diinstruksikan secara pribadi oleh kedua utusan mereka. Itu benar-benar cantik. Meskipun Han Li tetap tenang saat dia mendengar ocehan tanpa akhir, dia merasa nggak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Dengan pidatonya yang terlalu akrab sejak awal, Han Li teringat akan kakak bela diri seniornya yang cerewet di lembah Huan Feng, dan rasanya pria ini gak berniat buruk. Karena itu, Han Li sesekali memberinya jawaban sambil mengikuti petunjuk dari sekte suara indah terbang menuju lokasi yang gak diketahui. Mereka akhirnya tiba di sebuah pulau terpencil di mana beberapa murid tingkat rendah dari sekte suara indah telah menunggu mereka untuk beberapa waktu. Mereka berjaga-jaga di sarang bandit di pulau tak bernama tak jauh dari situ. Mengetahui bahwa nggak ada yang meninggalkan sarang kultivator jahat, peri roh ungu terbang turun dari awan hitam dan menyuruh Han Li dan rekan-rekannya beristirahat sejenak.
Keesokan paginya, mereka akan melakukan serangan mendadak